وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada akhir pembahasan tentang Al-Hajrul Jamil, Was-Safhul Jamil dan As-Sabrul Jamil. Bahasan tentang hijrah yang indah, yang indah, serta kesabaran yang indah. Di mana hijrah yang indah adalah meninggalkan tanpa membuat gangguan, meninggalkan tanpa menyisakan kepedihan, gangguan. As-Safhul Jamil adalah maaf tanpa cercaan. Sementara As-Sabrul Jamil adalah kesabaran tanpa keluhan kepada makhluk. Kemudian di akhir pembahasan beliau menegaskan bahawa adapun keluhan kepada pencipta makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bertentangan dengan As-Sabrul Jamil, sabar yang indah itu. Karena itu keduanya datang dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan fasabrun jamil. Beliau memilih kesabaran yang indah, tapi bersamaan dengan itu tetap beliau merasakan kepedihan, kesedihan, tetapi beliau hanya mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pula yang mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Tidaklah saya keluhkan keluhan dan kesedihanku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir pembahasan. Selanjutnya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqra fil fajr bi surati Yunus wa Yusuf wan Nahl فمر بهذه الآية في قراءته فبكى
hatta sumi'a nashijuhu min akhiris sufuf. Dan adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membaca al-fajr dalam salat subuh. Beliau baca surah Yunus, surah Yusuf, An-Nahl. Kalau beliau melewati ayat ini ayat yang menjelaskan tentang ajrul jamil, sabhul jamil, dan sabrul jamil. Ketika beliau melewati ayat ini dalam bacaan beliau radhiyallahu anhu menangis sampai terdengar isak tangisnya di akhir shaf. Ini menunjukkan bahwa 3 perkara ini adalah 3 perkara yang betul-betul mendapatkan perhatian dari as-salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengingatkan kita akan 3 hal ini. Sebab kadang orang meninggalkan sesuatu, tidak meninggalkannya kecuali harus membuat pukulan, hantaman pada sesuatu yang ditinggalkan itu, agar supaya dia puas dalam meninggalkannya. Atau ada orang yang maafkan, dia maafkan tetapi disertai dengan cemooh, cercaan, atau yang semacam itu. Baik, atau ada orang yang bersabar, dia mampu menahan sakit penderitaan yang dialami, tetapi disertai dengan keluhan kepada makhluk. Baik. Selanjutnya, wa min du'ai Musa. Sebelumnya, hubungan pemaparan 3 perkara itu dengan asal pembahasan kita itu 3 perkara ini adalah merupakan jenjang-jenjang yang sangat tinggi dari jenjang penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hubungannya lebih dekat pada kalimat as-sabrul jamil. Kesabaran yang indah yang betul-betul tidak tersentuh keluhan kepada makhluk, dan keluhan pada makhluk inilah yang menjadi titik pembahasan awal kita. Sehubungan dengan meminta kepada makhluk yang disertai dengan merendah, dan yang semisal itu. Dan terlewat pula perangan sebelumnya, tentang permintaan yang boleh, Beliau selanjutnya, wa min du'ai Musa alaihi salam, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Di antara doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hanya riwayat ini oleh pentahqiq mengatakan sepertinya dari riwayat Israiliyat. Kita baca. Pada doa beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya kepadamu segala pujian. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu al-mushtaka, tempat mengadu. Wa antal musta'an, dan hanya engkaulah tempat meminta pertolongan. Wa bikal mustaghath, dan hanya denganmu memohon keselamatan dari bahaya. Wa alaikat tuklan, dan hanya kepadamu ketawakkalan dan penyandaran. Wala haula wala quwwata illa bik, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya denganmu. Walaupun kalau kita lihat setiap kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan
seluruhnya mempunyai pendukung di dalamnya. Titik pembahasannya pada kalimat wa ilaikal mushtaka. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu al-mushtaka, ya, tempat mengadu. Wa fi du'a alladhi da'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma fa'ala bihi ahlu Taif ma fa'alu. Dan dalam doa yang Nabi SAW baca tak kala penduduk Taif memperlakukan Nabi SAW apa yang mereka telah perlakukan kepada beliau SAW. Ya. Doa yang panjang ini dalam konteks ini mursal. Penduduk Taif adalah penduduk yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendakwai penduduk Mekah, tapi justru penentangan yang semakin menjadi, maka penduduk Taif, dan Nabi SAW mendatangi penduduk Taif, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, tetapi justru Nabi SAW disambut dengan penghinaan, disambut dengan wanita-wanita dan anak-anak untuk dilempar dengan kotoran dan yang semacam itu. Nabi SAW kembali dari Taif dalam keadaan penuh dengan gundah gulana, atau Nabi SAW kembali dalam keadaan sedih yang sangat. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW menjelaskan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kondisi Nabi SAW yang paling beliau rasa paling pedih ini sehabis dari Taif ini. Sehabis dari Taif ini. Nanti berjalan sampai tidak mengetahui sudah sampai di mana beliau berjalan. Beliau nanti sadar ketika diseru, dipanggil dari atas langit. Ternyata Jibril alaihi salatu wassalam menawarkan kepada beliau, berikan salam kepada beliau, dan menjelaskan bahwa ini ada malaikat gunung ingin berbicara. Malaikat gunung berbicara dan menawarkan, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada saya jika engkau meminta agar supaya saya hantamkan, angkat gunung ini dan hantamkan kepada mereka, maka saya akan lakukan. Beliau sallallahu tidak menerima hal itu, justru yang beliau lakukan, beliau mengatakan, arju min Allah ay yukhrija min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Kata beliau sallam, saya masih mengharapkan keluar dari turunan-turunan mereka yang menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Lihat kesabaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dakwah. Ketegaran beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, dalam melihat penentangan, tidak adanya penerimaan, lambatnya penerimaan, atau yang semacam itu pada umat Islam, pada umat dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini doa yang akan disampaikan bukan doa ini, doa yang lain. Apa doa atau lain kisahnya itu. Ini doanya mursal. Kalau yang tadi seingat saya hadisnya kuat. Disebutkan dalam salah satu kitab sahih sirah. Baik. Lihat doanya. Sebagian ulama menguatkan doa ini. Sebab walaupun mursal, tetapi dalam sirah melihat beberapa mursal itu dengan beberapa tinjauan dikuatkan.
Nabi mengatakan sebagaimana dinukil dalam doa ini, dalam hadis ini, Allahumma ilaika ashku bi'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Allahumma ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'u li. A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah. Ayanzila bi yanzila a'udhu ya ayanzila bi sakhatuk aw yahilla alayya ghadabuk lakal utba hatta tarda fala haula wala quwwata illa billah. Dalam sebagian riwayat la haula wala quwwata illa bik. Allah, hanya kepadamu saya meminta, hanya kepadamu ashku. Perhatikan, hanya kepadamu saya mengeluhkan lemahnya kekuatanku. Di sini inti pembahasannya, bahwa doa ini keluhan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluhan beliau sallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakawah. Syakawah, keluhan. Lemahnya kekuatanku, sedikitnya berdayaanku, dan rendahnya saya di hadapan manusia. Wahai yang Maha merahmati, Engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah. Engkau adalah Rabbku. Allahumma, sungguh Allahumma ya Allah, kepada siapa kamu wakilkan saya? Kepada orang yang jauh atau kepada musuh yang kamu kuasakan dia terhadap urusanku kah? Jika Engkau tidak marah kepadaku, maka saya tidak peduli. Hanya saja maafmu lebih luas untukku. Saya meminta kepada Engkau, meminta perlindungan dengan cahaya wajah Engkau yang menerangi segala kegelapan, yang perkara dunia dan akhirat baik atasnya. Saya meminta supaya Engkau melindungi, menjaga dari turunnya murkamu kepadaku dan dihalalkannya marahmu atasku. Hanya kepadamu keluhan sampai Engkau ridha, dan tiada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat, kecuali hanya kepada Engkau. Baik. Inti pembahasan dengan penyebutan dua doa ini, bahwa nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yaqub itu, mereka juga merasakan kepedihan. Mereka merasakan kepedihan yang dengannya mereka mengeluh, tapi keluhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesabaran, bahkan kesabaran yang indah. Selanjutnya kata beliau, wa kullama qawiya tama'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi wa raja'ihi liqada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat 'ubudiyatuhu lah wa hurriyatuhu mimma siwa. Fakama anna ma'ahu fil makhluq yujibu 'ubudiyatahu lahu faya'suhu minhu yujibu ghina qalbihi anhu. Kama qil istaghni amman syi'ta takun nadhira wa afdil ala man syi'ta takun amira wahtaj ila man syi'ta takun asira. Fakadzalika tama'ul 'abdi fi rabbih wa raja'uhu lah yujibu 'ubudiyatuhu lahu. Beliau rahimahullahu taala, tiap bertambah kekuatan tamak hamba
keinginan hamba terhadap keutamaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap rahmatnya, harapannya semakin kuat terhadap ditunaikannya hajatnya, dan semakin kuat terhadap terangkatnya segala keperluannya, maka akan semakin kuat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau hubungkan antara tama' itu, raja itu dengan ubudiyah. Iya. Hubungannya yang sangat kuat. Bertambahnya tama', bertambahnya raja. Langsung beliau jelaskan tama' terhadap apa? Tama'nya keinginan. Kalau kita bahasakan kasar, kerakusan. Iya, tama' itu ingin, betul-betul ingin. Iya. Keinginan hamba yang betul-betul terhadap keutamaan Allah, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hajatnya diberi, dan keinginan supaya terangkat darar-darar, ya, perkara-perkara yang sangat diinginkan agar supaya terangkat. Kapan hal ini semakin bertambah, maka semakin bertambah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa hurriyatuhu mimma siwa, bersamaan dengan itu akan semakin merdeka dia dari ketergantungan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Bergandengan ya? Iya. Bertambah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah hurriyahnya, kemerdekaannya dia dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat asal pembahasan kita, ketergantungan terhadap apa? Harta, kekuasaan, wanita, gambar-gambar, penampilan-penampilan, sesuatu yang mengikat hati. Iya. Yang kemudian lahir ridha karenanya, benci karenanya. Iya. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika diberi dia ridha, jika tidak dia tidak ridha. Iya, ini penghambaan. Siapa yang memberikan ininya kepada selain Allah, kepada harta, kepada seseorang, maka itu artinya dia telah terhambakan padanya. Sedikit banyaknya disesuaikan dengan kekuatan ketergantungan. Ini semakin menghubungkan. Sebab kekuatan harapan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan penghambaan kepadanya, dan semakin jauh dari penghambaan kepada makhluk. Sebagaimana kata beliau, tama'nya hamba, keinginan kuat hamba fil makhluk, pada apa yang ada pada makhluk. Ini juga apa? Yujibu, mengharuskan ubudiyatahlah, mengharuskan adanya penghambaan kepada makhluk itu. Hingga ya'su, lawannya tama', ya'su, putus asa dari apa yang ada pada makhluk ini, yujibu, pasti akan melahirkan ghina qalbihi an, ghina, kecukupan hatinya darinya. Ini benar. Dan sangat jitu hal ini. Ketika semakin mengharap sesuatu kepada seseorang, ini akan melahirkan penghambaan kepadanya. Ketika sampai dalam bentuk ridha terhadapnya, benci dan terhadap perkara itu. Harapannya terhadap proyek itu, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini akan melahirkan penghambaan kepadanya. Tapi kapan dia ya'as, putus asa terhadapnya? Tidak ada lagi. Saya tidak harapkan lagi. Dia putus. Makanya apa? Akan melahirkan ghina, kekayaan di dalam hatinya. Akan melahirkan ghina di dalam hatinya. Sebagaimana perkataan, istaghni amman syi'ta takun nadhira. Merasa cukuplah terhadap siapapun yang kamu kehendaki, maka kamu akan seimbang dengannya, setara dengannya. Wa afdil amman syi'ta takun amira. Beri keutamaan, beri keutamaan kepada siapapun yang kamu inginkan, maka kamu akan jadi amirnya. Kamu akan menguasai dia. Kalau keutamaan demi keutamaan kamu beri kepadanya. Kemudian wahtaj ila man syi'ta takun asira.
dan berhajatlah kepada siapapun yang kamu inginkan, maka pasti kamu akan menjadi budaknya. Kamu akan menjadi budaknya. Demikian pula kata beliau, fama'nya hamba, hajatnya hamba kepada Tuhannya, harapan hamba kepada Tuhannya, ini betul-betul mengharuskan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'radu qalbihi 'anil talabi min Allah wal raja'i lah yujibu insirafa qalbihi 'anil 'ubudiyyati lillah. La siyama man kana yarju al-makhluq wa la yarju al-khaliq bihaythu yakunu qalbuhu mu'tamidan imma 'ala ri'asatihi wa junudihi wa atba'ihi wa mamalikihi wa imma 'ala ahlihi wa asdiqaihi wa imma 'ala amwalihi wa dakhairihi wa imma 'ala sadatihi wa kubaraihi kamalikihi wa malikihi wa shaykhihi wa makhdumihi wa ghairihi mimman huwa qadamat aw yamut. Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafaa bihi bidunubi 'ibadihi khabira. Kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqin ay yansuru aw yarzuqu aw ay yahdu khada qalbuhu lahum wa sara fihi min al-'ubudiyyati lahum biqadri dhalik wa in kana fi adh-dhahiri amiran lahum mudabbiran lahum mutasarrifan bihim fal 'aqilu yanzuru ila al-haqa'iq la ila adh-dhawahir. Kata beliau rahimahullahu taala, tamaknya hamba kepada Tuhannya, harapan hamba kepada Allah, ini pasti melahirkan penghambaan kepadanya. Dan berpalingnya hati dari meminta kepada Allah, berpalingnya hati dari meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengharuskan terpalingkannya hati dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Cermati pembahasannya. Harapan, permintaan, tamak kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan ubudiyah. Agar supaya kita memahami, ada jenis harapan, ada jenis permintaan yang melahirkan ubudiyah ketika diarahkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berpalingnya hamba dari meminta kepada Allah, berpalingnya hati dari mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengharuskan berpalingnya hati dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik, terkhusus terhadap orang yang memang harapannya sudah kepada makhluk, tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya justru sudah tergantung kepada makhluk, tidak meminta dan tidak mengharap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi penghambaan yang mengerikan sudah. Di mana hatinya betul-betul tersandarkan sudah ala riasatihi. Dia tersandarkan di atas riasah, kepemimpinan. Mau dianggap dia yang berkuasa. Itu menjadi penyandaran dirinya. Sangat hebat kalau saya berada di atas. Sangat hebat kalau saya menjadi ininya. Atau terhadap junudi, terhadap tentara-tentaranya, atau terhadap pengikut-pengikutnya, atau terhadap budak-budaknya. Ini bentuk pertama yang boleh sebutkan. Ketergantungan hati terhadap perkara-perkara ini yang menjadi apa? Menjadi jalur syaitan melahirkan, mewujudkan penghambaan kepada apa yang hati tergantung kepadanya. Riasa, kepemimpinan, pasukan, pengikut, budak-budak, pokoknya yang dia kuasai. Atau terhadap ahlihi wa asdiqai. Kata beliau,
atau terhadap keluarganya, terhadap teman-teman dekatnya. Hatinya tergantung ke situ. Atau terhadap harta-hartanya dan perhiasan-perhiasannya. Atau terhadap pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang dia besarkan. Yang di atas tadi, yang besar terhadap yang di bawah. Ini sekarang, yang di bawah terhadap yang di atas. Hatinya tergantung kepada yang di atas. Kepada orang-orang yang dia besarkan. Seperti apa? Maliknya, rajanya. Atau pemilik dia. Atau syekhnya dia. Yang menjadi tuannya dia. Dia pembantu misalnya, tuannya. Atau lain-lainnya. Yang jelas kata Syekh, semua itu orang-orang yang telah meninggal atau yang akan meninggal. Tidak akan lepas dari kata meninggal semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada Al-Hayy yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang mana dia tidak akan pernah mati. Wasabbih bihamdih, dan sucikan Allah dengan terus memujinya. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah Allah, cukuplah dengannya terhadap dosa-dosa hambanya, khabira, sebagai yang maha mengetahui. Ini beliau paparkan sehubungan dengan pemaparan hal yang hati tergantung kepadanya. Beliau ingatkan bahwa semuanya mati dan akan mati. Semuanya mati dan akan mati. Kalau kita kenal sifat ini, mati dan akan mati, maka itu artinya apa? Harusnya ketergantungan itu kita gugurkan. Sebab ketergantungan itu karena menginginkan sesuatu kan? Mana kita mengharapkan sesuatu kepada yang mati dan akan mati? Kita ingin bersandar harusnya kepada dia yang betul-betul tidak pernah mengenal kematian, yang maha hidup dengan kesempurnaan hidup yang tiada tandingannya. Karena itulah Allah perintahkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menyebutkan sifat Allah sebagai yang maha hidup. Ini yang beliau sebutkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakkallah, bersandarlah, gantungkan hati hanya kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah meninggal. Wasabbih bihamdi, sucikan dia dengan terus memujinya. Cukuplah dia wa kafa bidunubi ibadihi khabira, cukuplah dia terhadap dosa-dosa hambanya sebagai yang maha mengetahui. Wa kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqin ayansuru aw yarzuqu aw ayyahdu khada'a qalbuhu lahum wa sara fihi min al-'ubudiyyati lahum biqadari dhalik wa in kana fi adh-dhahiri amiran lahum mudabbiran lahum mutasarrifan bihim. Kata beliau, semua yang hatinya, semua orang yang telah mengikatkan hatinya kepada makhluk dalam bentuk apa ikatannya? Ayyan suru, menolong, atau memberinya rezeki, atau memberinya hidayah, petunjuk, maka pasti hatinya akan tunduk kepadanya dan akan terarahkan kepadanya jenis dari ubudiyah sesuai dengan kadar keterikatan hati itu. Perhatikan, wujud dari ubudiyah, dari adanya ketergantungan ini disisihkan dengan kadar ikatan ketergantungan itu. Kalau di atas beliau menyebutkan ketergantungan hati kepada penguasa, tentara, pengikut, kepada keluarga, kepada kerabat. Sekarang beliau menyebutkan bentuknya. Dalam perkara apa ketergantungan hati kepada penguasa? Misalnya, dalam perkara apa ketergantungan hati kepada orang-orang yang dibesarkan, agar supaya mereka menolong. Ini ketergantungan dalam pertolongan. Supaya mereka menolong, supaya mereka memberi rezeki. Misalnya kepada apa? Atasannya. Atasannya. Kapan hatinya tergantung kepada atasannya dalam bentuk supaya atasannya tambah gajinya. Itu harapannya. Kapan terikat ke sana sudah, maka pasti
ada nilai ubudiyah kepada atasannya sesuai dengan kadar ketergantungan hati kepadanya. Sesuai dengan kadar ketergantungan hati kepadanya. Walaupun kata beliau, secara zahir dia adalah penguasa yang mengatur mereka dan penguasa yang mengatur mereka, yang mengatur urusan mereka. Perhatikan ini. Kalau tadi saya contohkan dari atas ke bawah. Ini kata beliau, walaupun secara zahir dia adalah penguasa. Iya, penguasa dia. Terhadap orang yang dia kuasai, kapan hatinya tergantung? Untuk apa? Untuk ditolong oleh mereka. Iya. Mereka yang diandalkan dalam pertolongan, dalam bantuan. Hatinya tergantung kepada bawahannya. Iya, kepada orang yang dikuasai. Maka ini terwujud padanya nilai penghambaan sesuai dengan kadar ketergantungan itu. Dengan kadar ketergantungan itu. Walaupun dia mengaturnya. Iya. Sebab yang menjadi ukuran adalah hakikatnya. Yaitu kembali kepada ketergantungan hati. Kata beliau, orang yang berakal memandang kepada hakikat sesuatu. Bukan kepada zahirnya. Iya. Bukan kepada apa yang nampak. Iya. Sebab yang nampak banyak sekali tipuan. Tapi kapan hakikatnya sama, maka sama hukumnya. Iya. Yang nampak dia adalah penguasa. Yang nampak dia adalah pemilik harta. Tapi ternyata, kenapa dia menjadi budak dari hamba-hambanya? Budak dari pengikut-pengikutnya. Kenapa justru dia menjadi budak dari harta yang dikuasai? Sebab hakikatnya telah terwujud. Yaitu apa? Terhambakannya hati. Kita lewat sebelumnya beberapa hari sebelumnya. Kalimat itu. Kata beliau, ketika beliau menjelaskan tentang awal pembahasan orang yang terikat hatinya dengan hartanya sampai ukurannya in u'tiya radiya wa in muni'a sakhit. Jika diberi dia ridha, jika tidak dia marah. Iya, kata beliau, demikianlah keadaan orang yang terikat dengan kepemimpinan kekuasaan atau terikat dengan bentuk, gambar, bentuk atau yang semisal itu dari hawa nafsunya. Jika dia peroleh, dia ridha. Jika tidak, dia marah. Ini kata beliau adalah hamba sesuatu yang menjadi kecenderungan hawa nafsunya itu. Hambanya kekuasaan. Iya, dia budak kekuasaan, dia budak gambar itu, dia budak harta itu. Wa huwa raqiqullah, dia adalah budaknya. Sebab apa? Idzir riq wal ubudiyah, ini dia. Idzir riq wal ubudiyah fil haqiqah huwa riqul qalb wa ubudiyatuhu. Sebab ar-riq, perbudakan dan penghambaan yang sebenarnya adalah terbudak dan terhambakannya hati. Disitulah hakikat. Terhambakannya hati. Walaupun dia bilang, saya tidak saya. Iya. Saya yang kuasai, masa saya jadi budaknya? Iya. Tetapi hatinya gimana? Kita dan bencinya karena apa sudah? Kepada apa yang disuruhkan oleh sesuatu? Atau kepada perkara yang sudah merupakan kecenderungan hawanya. Ini sudah menjadi budak apa yang menjadi kecenderungannya. Baik. Jauh kata beliau. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها لكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها ولا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاد عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر
لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إن كان القلب الذي هو ملك الجسم أو الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الدليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي تترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يضره ذلك. أما من استعبد قلبه فصار عبدا لله فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. كما أن الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى غنى النفس. Beliau urai lebih jauh lagi. Orang yang berakal melihat kepada hakikat perkara bukan kepada yang nampak saja. Orang lelaki jika hatinya terikat kepada wanita, walaupun wanita itu mubah, misalnya istrinya atau budaknya, kalau hatinya terikat kepadanya, hatinya akan tetap menjadi budak bagi wanita itu, dan wanita itu yang akan menjadi hakim atasnya. Dialah yang menguasai apa yang diinginkannya. Walaupun secara zahir dia adalah pemilik wanita itu, sebab dia adalah suaminya atau dia adalah tuannya. Tetapi pada hakikatnya suami ini adalah budaknya, tuan ini adalah budaknya. Terkhusus jika si wanita mengetahui bahwa si lelaki itu fakir terhadapnya, betul-betul perlu sama dia, cinta betul sama dia, bahwa si lelaki itu tidak bisa mengganti dia dengan yang lainnya. Kapan dia tahu, si wanita tahu, maka ketika itulah si wanita betul-betul akan menjadi hakim, sebagaimana dia akan menghukumi si suami sebagaimana orang budak, seorang tuan yang hama, yang sangat berkuasa, lagi zalim, memperlakukan budak-budaknya yang dikuasai. Mana dia tidak akan bisa lepas darinya. Kata beliau, lelaki yang seperti ini, tuan yang seperti ini tidak akan bisa lepas darinya. Bahkan ini lebih besar. Perbudakan semacam ini lebih besar. Walaupun dia tuannya, tapi dia ternyata budaknya juga. Dan perbudakan seperti ini lebih besar. Sebab apa? Perbudakan hati lebih besar daripada perbudakan badan. Terhambakannya hati lebih mengerikan daripada terhambakannya badan. Sekarang jadi budak, dalam arti apa? Hatinya telah terhambakan, telah tunduk. Ini lebih mengerikan, walaupun dia adalah tuannya. Jauh kata beliau, karena sungguh siapa yang badannya terhambakan, lihat, ada orang yang terhambakan badannya, artinya dia sebagai budak. Macam-macam sebabnya jadi budak, dia dijual misalnya jadi budak, tertawan oleh musuh dijual jadi budak, dia jadi budak. Tidak ada masalah bagi dia selama hatinya tetap tenang dari perbudakan itu. Hatinya tidak terikat terhadap tuannya. La yubali, tidak ada masalah bagi dia. Bal yumkinuhu al-ihtiyalu fil khalas, bahkan memungkinkan bagi dia untuk melepaskan diri.
Misalnya apa? Dia kerja, dia melakukan mukatabah. Buat perjanjian dengan tuannya. Saya ingin membayar diri saya. Berapa? Jelas walaupun dia dalam tulisan dia adalah budak, yang seperti ini bukan budak sebenarnya. Sebab hatinya merdeka, tidak dikuasai oleh tuannya. Tapi jika hati yang merupakan penguasa jasad, dia menjadi budak. Dia yang terhambakan. Dia yang betul-betul tunduk kepada selain Allah. Inilah kerendahan yang sebenarnya. Inilah perbudakan yang murni. Inilah penghambaan yang betul-betul merendah. Sebab terhambakannya hati. Terhambakannya hati. Wa'ubudiyatul qalbi wa asruh. Lebih jauh kata beliau, penghambaan hati dan terbudaknya hati. Inilah yang merupakan, ini menjadi hukum rentetan pahala dan siksaan. Hati yang dilihat. Adanya pahala dan siksaan, lihat penghambaan hati. Beliau kasih beberapa contoh. Satu, lihat. Seorang muslim kalau ditawan oleh seorang kafir. Tawan oleh orang kafir. Artinya jadi budak kan? Atau seorang muslim menjadi budak seorang fajir. Sama-sama muslim tapi orang muslim orang fajir. Dia diperbudak. Diperbudak bi ghairi haq, tanpa hak. Maka seperti ini tidak membahayakan dia. Selama dia tetap tegak melakukan kewajiban yang mampu dia lakukan. Sesuai dengan kemampuannya. Tidak membahayakan dia menjadi budaknya orang kafir. Kenapa? Sebab hatinya tidak terikat. Ini kalau diperhambakan tidak hak. Demikian pula mereka yang diperhambakan dengan hak. Dia diperhambakan dengan hak. Artinya apa? Dia sebagai budak itu benar. Sesuai dengan jalur yang benar. Budak. Kemudian dia tunaikan haknya Allah. Sebab dia hamba Allah. Dan dia tunaikan haknya mawalinya. Sebab dia sebagai budak. Dia lakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan sebagai budak. Maka baginya 2 pahala. Orang merdeka hanya 1 pahala. Jadi dia tidak punya penunaian amanah sesuai dengan tuannya. Baginya 2 pahala. Ini sebagaimana sahih dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadits Rasulullah SAW bersabda, "Salatatun yu'tawna ujurahunna marratain." Ada 3 yang diberi pahala 2 kali. Yang pertama, rajulun kanat lahu amah fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha. Pertama, seorang lelaki yang mempunyai budak wanita. Amah, budak wanita masih kecil, dia didik, dia ajar dengan sebaik-baik pengajaran. Kemudian setelah itu dia merdekakan, lalu dia nikahi. Sebagai budak, walaupun tidak dimerdekakan, dia sudah bisa nikahi. Dia sudah bisa melakukan hubungan suami istri. Tapi tidak. Dia didik, kemudian dia merdekakan, kemudian dia nikahi. Dan nanti nikah itu boleh kalau dia sudah merdeka. Tuan terhadap budaknya bukan nikah, kepemilikan. Kalau budak dengan sesama budak itu nikah, bisa nikahkan. Diberi pahala 2 kali. Yang kedua, mamlukun a'ta haqqa rabbih azza wa jal wa haqqa mawali. Budak yang menyerahkan hak Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah dia beribadah kepada Allah dan juga memenuhi haknya tuannya. Dia kan dibeli sama tuannya. Dengan jalur yang sah, dia menjadi budak, dia beli sama tuannya, dia harus penuhi. Keinginan-keinginan tuannya, perintah-perintah tuannya. Dan kapan dia lari dari tuannya, dia dapat dosa yang sangat besar. Masuk ke dalam ancaman-ancaman yang besar. Tapi sebaliknya kalau dia penuhi hak tuannya, maka dia dapat 2 pahala.
Baik, yang ketiga, rajulun amana bi kitabihi wa bi Muhammadin sallallahu. Laki yang beriman dengan kitabnya. Dan ketika datang dakwah Rasulullah SAW kepadanya, dia pun beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diberi pahala dua kali. Baik. Titik pembahasan kita, dia budak. Perhatikan. Dia budak secara badan, tapi ternyata justru dapat pahala 2 kali. Di atas, dia budak dan diperbudak secara tidak hak, tapi bersamaan dengan itu tidak membahayakan dia dari diperbudaknya dengan tidak hak itu. Kalau yang kedua tadi, dia diperbudak dengan cara hak, tapi bersamaan dengan diperbudaknya badan, dia tetap bisa dapat pahala 2 kali. Lebih banyak pahalanya dari orang yang merdeka. Coba lihat. Kenapa? Hati tidak diperbudak. Kalau seandainya dia dipaksa untuk berbicara kekafiran, walaupun bukan budak, dia pun akhirnya berbicara sementara hatinya tetap tenang di atas iman. Lam yadurrahu dzalik. Ucapan itu tidak membahayakannya. Ini contoh lain. Contoh lain bahwa yang menjadi ukuran adalah penghambaan hati. Menjadi ukuran adalah penghambaan hati. Walau ukriha ala takallum bil kufr. Kalau seandainya ada orang yang dipaksa mengucapkan kekafiran, ucapan kan terdengar, disuruh mengucapkan kekafiran, dipaksa dia, kalau tidak mati, terpaksa dia pun ucapkan, tetapi hatinya mutmainnun bil iman, tetap tenang di atas keimanan, hatinya mengingkari, maka ini tidak membahayakan ucapan kekafirannya. Padahal ucapan kekafiran sudah ini. Yang minimal akan dapat dosa kecil. Ini tidak apa-apa, tidak ada sama sekali dosanya. Tidak membahayakan sedikit pun juga ucapan kekafiran itu. Coba lihat, padahal ucapan kekafiran. Apa? Sebab hatinya, dia dalam keadaan terpaksa, hatinya tidak ikut mengucapkan. Dan hati itu tidak bisa dipaksa. Siapa bisa memaksa hati ikut atau tidak? Siapa bisa paksa? Tidak ada. Ini menjelaskan bahwa ubudiyatul qalbi yang menjadi ukuran rentetan pahala dan siksaan. Makanya Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Ukuran kemuliaan kan takwa. Iya. Ukuran kemuliaan itu takwa. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Nabi SAW ulangi 3 kali. Itu yang diterima. Yang di sini. Itu menjadi ukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Untuk orang-orang yang kurban, dengan hewan, tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Tidak sampai kepada Allah. Tapi yang sampai apa? Takwa. Takwanya kalian yang sampai. Kata Nabi, takwa itu di sini. Hati. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala apa? Wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bukankah dia tahu mana keadaan ketika nantinya bu'thira ma fil qubur, dibongkar yang di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, tentang hari kiamat, dibangkitkan semua yang mati. Maka apa ketika itu? Hussila ma fis sudur, dihasilkanlah apa yang ada di dalam. Itu menjadi ukuran. Ukuran pahala di atas itu. Dan apa yang nampak di luar dilihat di dalam. Kalau yang nampak di luar kurang, berarti di dalam kurang. Nampak di luar tidak memakai busana, jangan harap di dalam itu bagus. Jadi dari pembahasan ini dia tidak akan bisa mengalihkan pembahasannya. Oh, kalau begitu hati ya. Yang penting hati yang baik. Yang penting hati saya baik,
Saya biar tidak sholat jamaah di masjid, yang penting hati saya baik. Tidak mungkin. Iya. Bukti hati itu baik kalau jamaah di masjid. Yang penting hati saya baik, dia tidak pakai busana muslim. Tidak mungkin. Tanda hati baik ketika memakai busana. Walaupun tidak semua yang memakai busana itu baik. Siapa tahu dia memakai busana bukan karena dorongan dalam hatinya. Dia datang ke masjid bukan karena dorongan dalam hatinya. Dia berdakwah bukan karena dorongan dalam hatinya. Hanya tekanan dari orang misalnya. Bukan karena Allah, kepada Allah dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Budak-budak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu ada 3. Nafs, jiwa itu ada 3. Ada nafs ammarah bisu', jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Ada nafs mutmainnah. Nafsul mutmainnah, ini tenang, mengajak kepada kebaikan. Dan ada nafs lawamah, ini jiwa yang suka mengeluh, bagiannya keluhan. Bagiannya keluhan. Kenapa saya ungkap pembahasan ini? Ini uraian pembahasan lebih jauh lagi. Baik, ukuran selanjutnya adalah ukuran hati. Kapan hati baik dilandasi oleh kekuatan hati, maka apa? Benar. Tapi ingat, yang di dalam hati yang kamu sangka, yang kamu ikuti kebenaran itu apa? Jalur yang mana? Nafsul ammarah bisu', nafsul lawamah. Iya. Itu nafsul mutmainnah. Kalau orang tidak mempunyai ilmu, hanya sekedar mengandalkan perasaan dalam bertindak, maka akan kacau. Sudah mantap, saya tidak tergantung dengan sesuatu apapun juga. Iya, apapun terjadi, saya hanya mengikuti kata hati. Kata hati yang mana? Yang jalur mana? Iya. Di dalam juga ada yang bukan selain hati. Di dalam juga ada yang bukan selain jiwa. Ada syaitan juga di dalam. Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan mengalir pada tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ada di dalam. Makanya min syarril waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita minta perlindungan dari al-waswas al-khannas yang membisikkan di dalam dada, di dalam dia. Fi sudurin nas. Saya langsung ikutkan pembahasan ini supaya tidak pincang. Iya. Tidak orang bertindak menyikapi apakah sehubungan dengan kekuasaan, sehubungan dengan harta, sehubungan dengan kedudukan, sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan apapun juga. Iya. Yang hati bisa terikat, tergantung kepadanya. Lihat, hati-hati kita terbudak oleh perkara-perkara itu. Orangnya saya tidak lagi kepada semua itu. Murni, sesuai dengan kata hati aku. Lihat selanjutnya, di dalam itu apa? Iya. Sebab semuanya harus betul-betul ridha Allah. Dan ridha Allah sesuai di atas Quran dan Sunnah, bukan perasaan. Makanya, keikhlasan itu, orang yang ikhlas dalam bekerja adalah orang yang mengikuti betul-betul keinginannya karena Allah yang dilandasi oleh ilmu. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam mewujudkan perkara ini, ikhwah, perlu dan sangat perlu belajar. Perlu dan sangat perlu belajar dalam perkara ini. Secara pribadi, kami sendiri merasakan perkara itu. Dan betul-betul perlu dan perlu belajar dalam kondisi menghadapi berbagai peristiwa. Kapan kita lalai, tidak diingatkan lagi oleh perkara itu, maka la ilaha illallah, terseret dan terseret. Apalagi bagi orang yang baru menghadapi satu fitnah. Satu jenis fitnah. Fitnah yang berhubungan dengan pribadi, fitnah yang berhubungan dengan keluarga, fitnah yang berhubungan dengan pekerjaan, fitnah yang berhubungan dengan wanita, fitnah yang berhubungan dengan dakwah. Baru kenal, itu kegoncangan dia akan alami dalam dirinya. Bisa tidur, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa itu, tidak apa-apa, macam-macam lah. Kapan dia tidak kembali kepada jalan yang benar?
kepada petunjuk murni Quran dan Sunnah, dan hanya bergerak di atas Quran dan Sunnah, bukan karena keterikatan, ketergantungan apapun, semata-mata kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah, kalau orang sudah seperti ini, di sanalah dia pantas mengatakan, walaupun siapa yang memusuhi saya. Kalau baru perasaan, sebab ucapan walaupun siapa yang memusuhi saya tetap akan lanjut. Ini ucapan muncul juga dari orang kafir. Orang kafir bisa mengucapkan kalimat itu. Muncul dari orang yang paling bodoh. Muncul dari orang pengikut hawa nafsu, pengikut syahwat, pengikut perasaan. Sebab ucapan ini terlontar, sebab akal apa? Kalau akal sudah tertutup. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beliau contohkan langsung lelaki dengan wanita. Dan ini sangat banyak. Ini langsung pembahasan ini. Kalau orang membahas tentang apa lagu-lagu cinta, apa semacam itu, orang pacaran, apa di sini sudah kena ini pembahasannya. Ketergantungan hati. Ketergantungan lelaki sama wanita. Sampai-sampai mengeluarkan kalimat-kalimat. Bahaya kalimat-kalimatnya. Dunia hanya milik kita berdua. Jelas-jelas dia bukan hanya dia miliki. Yang ada dalam hatimu hanya kau semata. Ungkapan. Lebih baik saya mati. Mati dulu. Apa ya? Pokoknya lebih bagus dia mati daripada putus cinta. Tapi itu ungkapan keterikatan hati. Dan itu ada nilai penghambaan di dalamnya sesuai dengan kadar keterikatannya. Itu yang saya contohkan yang haram. Ini yang baru-baru ini pacaran yang haram. Yang Syekh contohkan ini yang halal. Yang halal ini. Suami sama istrinya. Ini halal. Tuan sama budak wanitanya. Ini halal. Tapi ketika ada ketergantungan hati, yang keluar dari batasan, masuk ke dalam penghambaan, maka sangat mengerikan. Syekh akan sebutkan nanti. Kita lanjut ya. Setelah beliau menyontohkan bahwa hakikatnya adalah penghambaan hati. Sedikit lagi. Adapun yang hatinya terhambakan, maka dia akan menjadi hamba selain Allah itu. Maka inilah yang membahayakan. Walaupun secara zahir dia penguasanya. Dia suaminya. Dia pemilik hartanya. Dia tuannya. Dia rajanya. Dia pimpinannya. Dia ketuanya. Dia bosnya. Tetapi hatinya terikat terhadap yang di bawahnya. Maka dia, inilah yang membahayakan. Sebab hati yang terikat. Tergantung. Terbudakkan. Ini membahayakan. Walaupun secara zahir dia menjadi penguasa. Jadi, kemerdekaan adalah kemerdekaan hati. Penghambaan adalah penghambaan hati. Sebagaimana ghina. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kecukupan itu kecukupan jiwa. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad." Kekayaan itu bukan dengan banyak yang dia miliki. Bukan itu kekayaan. Semakin banyak harta yang dimiliki, tanya orang yang semakin banyak harta yang dimiliki, bagaimana kekayaan? Bagaimana kepuasan yang dia miliki? Kekayaan jiwa, kekayaan yang sebenarnya yang dia miliki. Tidak. Justru semakin merengek, semakin perlu ini, semakin terbudakkan. Kalau dia memiliki harta itu dengan cara diperbudak oleh harta. Semakin banyak, semakin banyak harta yang dia tergantung kepadanya, berarti apa? Tuan-tuannya, Tuhan-Tuhannya semakin banyak. Siapa yang mampu memiliki harta, semakin banyak hartanya, dan bersamaan dia tidak terikat oleh harta, maka di sinilah terlihat kehebatan keberagamaan orang ini. Di sini antum lihat orang-orang kayanya sahabat. Di sini lihat orang-orang kayanya sahabat. Mereka betul-betul pemilik harta, bukan budak-budak harta. Bersama dengan itu harta mereka sangat banyak. Banyak orang dalam melihat orang sahabat kan kaya-kaya juga. Dia hanya berpikir, kita kalau begitu perlu kaya juga. Dia tidak pikirkan ada perbudakan dalam kekayaan. Ada perbudakan dalam kekayaan. Dia tidak pikirkan bagaimana
Iya, lebih banyak sahabat yang tidak kaya. Yang kaya pun mereka tidak terikat oleh kekayaannya. Sifatnya sahabat yang kaya maupun yang tidak kaya tetap berada di atas kezuhudan. Zuhud bukan artinya tidak punya mobil. Zuhud artinya bukan tidak usah perlu pakai AC. Itu bukan makna zuhud. Iya. Zuhud meninggalkan sesuatu yang membahayakan agama, yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini definisi zuhud. Definisi zuhud. Definisi zuhud orang-orang bodoh tidak mau makan daging. Iya. Tidak mau punya mobil. Iya. Tidak mau punya ini, tidak mau punya itu yang zuhud. Kita zuhud. Iya. Meninggalkan. Padahal, iya. Mungkin ketika makan daging, dia tidak punya anak, bisa jadi punya anak. Iya. Dengan mobil itu, kegiatannya lebih banyak memberi manfaat. Iya. Ini salah zuhudnya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan agamanya, membahayakan akhiratnya. Tidak mendapatkan manfaat dia dalam agama dan akhiratnya. Ini zuhud. Meninggalkan semacam ini zuhud. Baik, jadi Nabi SAW mengatakan, bukan kekayaan itu dengan banyaknya harta terus. Innamal ghina, ghinan nafs. Tidaklah kekayaan itu kecuali dengan ghinan nafs, kekayaan hati. Termerdekakannya hati. Betul-betul tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketergantungan yang tiada tandingannya. Kalau kita menggantungkan diri kepada selain Allah, betul-betul terikat, rendah dan hina, tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita memperhambakan diri kepada Allah, menggantungkan hanya kepada Allah, maka apa? Justru kita merdeka. Merdeka dari penghambaan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sejalan dengan fitrah. Penghambaan yang lain bertentangan dengan fitrah, makanya kita terkungkung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sebutkan tadi. Hada wala amrullah idza kana qad ista'bada qalbahu suratun mubahah, amma man ista'bada qalbahu suratun muharramah, imra'atun aw sabi, fahada huwal adab la yudanihi adab. Kata beliau, adapun yang hati ini demi Allah, kata beliau, keadaannya orang yang hatinya terikat, tergantung dengan bentuk yang mubah. Mubah. Itu tadi bentuk mubah. Adapun yang hatinya tergantung dengan bentuk gambar penampilan yang haram. Apakah dia wanita atau sabi? Sabi untuk yang homo. Yang sesama jenisnya. Biasanya kalau lihat anak-anak yang baru baka, membelalak matanya. Sebab di situ cintanya, di situ syahwatnya. Artinya tergantung di situ. Maka ini adalah azab yang tidak bisa didekati oleh azab yang lainnya. Ini azab yang betul-betul mengerikan. Sudah seperti ini. Jadi ini ikhwah. Sampai sini dulu ya. Nanti akan ada lagi pembahasan lebih jauh, masih berhubungan dengan Indonesia, masih urai lebih jauh tentang itu. Hanya dari sini kita dapat melihat banyak perkara. Yang pertama, kita sudah bisa melihat ya, menghubungkan pembahasan hukum pacaran. Kalau sekali dijawab, kalau orang paham pembahasan ini, kita langsung membahas dengan perkara yang orang berpacaran tidak bisa ingkari keberadaan hatinya. So, kita tahu hukumnya, jangankan orang pacaran. Suami terhadap istrinya. Ada perbudakan. Ada penghambaan. Apalagi kalau sudah sampai dalam surah yang muharramah. Yang diharamkan. Itulah kondisi suami diupayakan menjadi apa? Qawwamun 'alan nisa. Penegak wanita. Tapi bukan artinya juga kalau begitu saya tidak mau susah sekali kalau begitu saya tidak mau punya istri saya. Bagaimana caranya tidak mau punya istri? Dengan alasan seperti itu justru menunjukkan bahwa kamu bukan laki-laki.
Tidak mau mengambil risiko. Justru kalau laki-laki hadapi tanggung jawab itu. Harus siap menjadi penegak. Itu laki-laki. Kalau antum pahami ini, kalau antum pahami makna ini, kelaki-lakian dihubungkan dengan tanggung jawab terhadap wanita, sehubungan dengan amanah penghambaan, maka apa? Antum bisa memahami ucapan sahabat. Lelaki itu yang lebih banyak istrinya. Itu kelelakian itu diukur dengan banyaknya istri. Kenapa? Tanggung jawab. Betul-betul sebagai lelaki. Bukan banyaknya istri sekedar kemampuan untuk melakukan hubungan. Dia bisa melakukan hubungan sekian. Itu lelaki. Oh, bukan itu. Bukan itu. Tapi bagaimana menjadi penegak. Kalau dibahas, Tidak usah dilanjutkan ya, puasa kita. Pada fatwa kepada hati, tidak tahu saya hadisnya. Petunjuk pada hati. Kalau orang tarekat iya. Kalaupun kalimat itu diarahkan ke makna yang benar, maka maknanya itu tadi. Hati yang dia jamin sejalan dengan akal syar'i, sejalan dengan fitrahnya. Maka disitulah sesuai dengan kemauan hatimu. Dikatakan sesuai dengan kemauan hatimu. Kalau orang-orang tarekat, orang-orang kafir, itu memang hati secara total yang menjadi ukuran. Sampai ada yang buat, saya kadang jalan-jalan ke toko-toko buku. Ada sekarang buku, pokoknya bahasa-bahasanya, keberhasilanmu, kuncinya, atau semacam Tuhanmu adalah hatimu sendiri. Dia kembalikan kepada hati semuanya. Sukses perdagangannya, apanya, semuanya. Di situ kuncinya katanya, pada hati. Itu buku itu membahas. Lengkap dengan contoh-contoh orang yang berhasil dengan perkara-perkara itu. Itu mengarah kepada perbudakan yang sebenarnya. Apa dia lupa? Bahwa dalam hati juga ada budak, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kamu melihat orang yang mempertuhankan, yang menjadikan ilahnya, Tuhannya adalah hawanya. Itu di dalam hati. Itu di dalam hati. Perasaan, apa kata hatimu? Bisa jadi ukuran. Kata hati bukan jadi ukuran. Yang dia jadi ukuran adalah Quran dan Sunnah. Hati, lisan, lahiriah dan batiniah kita ikutkan di atas Quran dan Sunnah. Itulah iman. Itulah iman. Hati apa definisi iman? Ucapan lisan, keyakinan hati. Jadi hati meyakini yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia ucapkan, dia amalkan. Itu baru iman. Terus kalau hati jadi ukuran, Al-Quran dikemanakan? Diikutkan ke hati. Berarti apa? Beriman ke hati. Al-Quran dijadikan beriman ke hati. Ini banyak metode seperti ini. Ahli bidah banyak berada di atas sini. Menafsirkan ayat ke sini. Sumbernya dari apa? Dia sudah meyakini satu keyakinan. Dia sudah meyakini satu prinsip. Prinsip itu dia benarkan sesuai dengan perasaannya. Kemudian apa? Baru dia cari dalilnya. Pakai ayat. Ayat yang bisa diarahkan ke situ. Ayat yang bisa diarahkan. Ayat-ayat mutasyabihat misalnya. Yang maknanya global. Ini banyak. Baru setelah itu dia kata, hati saya sejalan dengan Al-Quran. Tidak. Al-Quran kamu ikutkan ke hatimu kalau begitu. Dan Syekhul Islam memberi tambih penting ini. Dalam muqaddimah tafsir. Khusus tentang kaidah tafsir. Kesesatan banyak muncul di sini. Penafsiran dengan metode ini. Ini penafsiran metode ahli bid'ah seluruhnya. Pengikut hawa nafsu seluruhnya. Berada di atas ini. Ketika menggunakan ayat-ayat. Cukup ikhlas dan